dari pengalaman ini kita banyak belajar gitu ya, bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat, kemudian di BSU-nya, bahkan di bank sampah induknya gitu ya. Nah, kalau yang kita rasakan, kita nyaman nih dengan WWF ya, karena memang tadi frame-nya sama gitu ya. Masalah sampah itu masalah tanggung jawab kita semua. Tidak hanya tanggung jawab dari Pemprov DKI dalam LH, tapi juga memang menjadi tanggung jawab semua pelaku stakeholder yang ada di Jakarta. Dan saya meyakini bahwa kalau kita sama-sama berkolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah semua masalah semua di Jakarta bisa teratasi. Temuan dari beberapa studi menunjukkan bahwa sampah di laut itu sebagian yang cukup besar itu juga berasal dari darat. Dia berasal dari kota yang terbawa oleh aliran sungai, ke muara dan seterusnya. Itu kenapa kemudian WWF menginisiasi program yang dinamakan dengan Plastic Smart Cities. Karena dia menjadi nadi kehidupan, masyarakat tinggal di sekitar sungai. Nah, masyarakat bukan hanya menggunakan air untuk sumber kehidupan, tapi juga sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Sungai Ciliwung selain selain keruh oleh lumpur, juga debit airnya itu dikotori oleh sampah. Sampah ini macam-macam ya. Ada sampah yang sifatnya organik dari dapur, sampah yang dihasilkan oleh manusia juga karena manusia membuang berbagai kotoran dari dalam tubuhnya ke sungai, dan juga sampah dari kegiatan aktivitas ekonomi kayak misalnya mereka melakukan pemotongan hutan, ya, penebangan pohon itu ya, sisa-sisa kayu itu dibuang ke sungai. Sejak awal abad 20 ya, mulai ada tuh limbah plastik yang dibuangin ke Sungai Ciliwung. Dan ini menyebabkan Sungai Ciliwung yang sudah kotor dan terpolusi itu semakin terpolusi. Nah, saya kira puncaknya adalah di abad 20 ya. Bagaimana ketika itu sebetulnya tidak ada perhatian yang serius karena memang perubahan sedang terjadi dalam tempo yang cepat dan secara besar-besaran. Kalau kita bicara Sungai Ciliwung itu kan kita bicara hulu sampai ke hilirnya. Hulunya ada di puncak sana di Bogor, kemudian mengalir ke Depok hingga akhirnya ke Jakarta. Nah, kami Pemprov DKI Jakarta memang terus berupaya untuk mengurangi sampah-sampah yang berasal dari aliran Sungai Ciliwung. Kami membangun seringan-seringan sampah, yang terbaru itu adalah seringan sampah di TB Simatupang, di mana memang semua sampah yang berasal dari hulu Sungai Jakarta itu akan kami
cegat istilahnya di saluran sampah TB Sumur Tepang itu. Pemerintah Kota Bogor sebetulnya juga sudah bekerja sama dan kita punya Satgas Ciliwung, kita juga punya komunitas peduli Ciliwung dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kita punya pasukan di Ciliwung yang bukan hanya bicara mengut sampah. Kita dengan komunitas peduli Ciliwung itu bukan bicara mengut sampah, tapi bagaimana juga memberikan kesadaran bahwa masyarakat yang di sekitar Ciliwung ya jangan buang sampahnya ke sungai. Dan itu nggak gampang, karena kalau begitu kita bilang jangan buang ke sungai, alternatifnya apa? Itu juga harus dikasih solusi. Berarti harus ada juga layanannya, harus ada pewadahannya, harus ada pengelolaannya, sehingga masyarakat betul-betul tidak buang ke sungai. Orang bilang setoran sampahnya Teluk Jakarta itu kan sebagian besar itu juga dari Ciliwung. Makanya itu kemudian kita sepanjang Sungai Ciliwung, tidak semuanya memang, tetapi beberapa contohnya yaitu Kota Bogor, Kota Depok, dan Jakarta yang menjadi bagian dari Das Ciliwung itu kita pendekatan plastik smart cities coba dilakukan di 3 kota itu. Pemprov DKI sebenarnya punya Pergub 142 tahun 2019. Di mana dalam Pergub tersebut secara tegas bahwa kami Pemprov DKI Jakarta sudah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Memang kami akui bahwa kami masih punya PR, yaitu di pasar tradisional. Di mana memang pasar tradisional itu saat ini masih banyak penggunaan kantong-kantong kresek oleh para pedagangnya. Ini memang menjadi salah satu concern kami, karena sampah plastik juga dari sisi komposisi yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu kisaran 14 sampai dengan 17%. Kita nggak bisa bilang plastik aja, karena sampah yang di kota itu sampahnya masih tercampur. Itu persoalan yang pertama. Kalau kita bilang berapa sih setiap hari sampah yang masuk di Bogor? 500 sampai 600 ton. 60% itu sampah organik yang dari masyarakat domestik. Tapi yang paling utama kalau kita bicara sampah-sampah plastik ada betulnya adalah bagaimana kita memilah, mengolah sampah itu di sumbernya. Intensi program ini tidak menyelesaikan semua problem di Ciliwung. Pasti kita tidak bisa kemudian dengan plastik smart cities itu terus banjir selesai. Enggak, akan membersihkan Ciliwung dari cemaran-cemaran yang lain juga tidak. Tetapi setidaknya berkontribusi pada pengurangan resiko terhadap bencana, itu satu. Kemudian yang kedua tadi, ketika kita melihat point of view-nya adalah dari sampah plastik yang mengalir ke laut, itu coba kita tahan di sumbernya. Kita banyak belajar ya bahwa misalnya tadi pengelolaan sampah itu ya tidak hanya sekedar dengan niat saja. Jadi ini juga sejalan sebetulnya dengan kita. Jadi pengelolaan lingkungan itu tidak hanya sekedar dengan kepedulian saja. Itu harus punya strategi-strategi lain bagaimana caranya agar berkelanjutan kan gitu ya. Tadinya kan kendaraan tuh kita punya VR sama mobil kecil gitu ya. Kadang-kadang itu udah overload gitu ya. Sehingga kita nggak nerima peluang-peluang baru karena ini udah fasilitas kita udah nggak mampu gitu. Nah, kita sharing dengan PSC, kemudian memberikan bantuan mobil operasional yang lebih baik gitu ya. Kita mulai bisa
tadi memanfaatkan peluang-peluang baru. Cara manajemen ya, ini juga penting, kita belajar banyak secara manajemen pencatatan terutama itu ya. Tim kita pada akhirnya dapat istilahnya memanage gitu ya, khususnya data-data ya, yang awalnya kan kita nggak terlalu perhatiin tuh ya. Yang penting jalan gitu ya, yang penting bisa berdampak gitu. Nah, dengan adanya kerjasama ini kita juga belajar tentang manajemen tadi gitu ya. Nah, kita mencoba masuk ke kelompok-kelompok swadaya masyarakat, membantu mereka yang sudah memiliki kesadaran. Jadi kita dan juga menumbuhkan kesadaran di tingkat masyarakat. Apakah itu melalui bank sampah atau bahkan yang lebih awal lagi di tingkat rumah tangga. Di Bogor misalnya, kami bersama-sama dengan Satgas Ciliwung, kita mendukung Satgas Ciliwung untuk melakukan penyadartahuan masyarakat di 56 RT misalnya. Bagaimana mereka kita coba dorong untuk mulai memilah dari rumah. Nah, kesadaran-kesadaran semacam ini kan memang tidak tidak mudah untuk semuanya tumbuh. Itu harus dikondisikan, dan peran-peran lembaga masyarakat sipil seperti WWF dan mitra-mitranya di situ. Timbulan sampah itu tidak bisa dicegah oleh siapapun. Tiap hari pasti ada timbulan sampah, dan pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib nih menggandeng, kemudian berkolaborasi dengan NGO apalagi sekelas WWF ya gitu, dan kita sangat merasakan manfaat dari keberlangsungan. Ya, saya berharap juga WWF juga terus melakukan intervensi, pendampingan, berkelanjutan program tidak hanya pada periode tertentu saja, tetapi secara berkesinambungan. Dengan WWF itu dari tahun 2021, sekarang sudah hampir 3 tahun, yang jelas-jelas saja ada beberapa yang mereka support, bukan dari sisi finansial aja sebetulnya, bukan dari sisi bantuan sarana saja, tapi bagaimana juga WWF membantu mengedukasi masyarakat, bagaimana WWF juga menyiapkan sarana pendukungnya, begitu diedukasi kemudian gimana pendukungannya, bagaimana pewadahannya, mereka juga bantu. Kadang-kadang mereka juga bantu ahlinya, dan kita lihat ada hampir 5 bank sampah di Bogor yang sudah diberikan bantuan oleh WWF, bukan bantuan finansial saja, tapi bagaimana juga bantuan memanage, mengelola bank sampah itu, sehingga bank sampah itu bisa menjadi satu bagian circular economy di masyarakat. Banyak bank sampah yang tarik napas panjang tuh, karena operasional tuh tinggi, sementara hasil dari pengelolaan nggak sebanding. Mungkin pemerintah dengan dunia usaha itu bisa bersinergi tuh. Jadi misalnya dunia usaha khususnya produsen plastik kemasan misalnya, itu harus sinergi benar-benar. Nah, inilah arti kolaborasi tadi. Di situ ada pemerintah, ada masyarakat, dunia usaha, ya mungkin akademisi, media termasuk, kan itu kalau kerja bareng enak tuh. Itu sebetulnya, karena tidak bisa dikerjakan sendirian. Pemerintah tidak bisa sendirian, begitu juga WWF. Kita harus punya banyak teman, karena WWF dengan program ini tidak ingin membesarkan dirinya. Kita ingin yang bergerak itu banyak pihak. Itu kenapa kami WWF memang tidak ada intensi untuk kami selamanya yang mengerjakan itu. Jadi kita merangkul mitra-mitra, kita mencoba memastikan bahwa mitra-mitra kita itu akan sustainable, sehingga nanti ketika proyek ini harus berakhir, inisiatif-inisiatif baik ini terus berjalan.